namanya negara kita negara hukum, ya. Kejadian tahun 98 yang jelas-jelas itu adalah penodaan agama, ya, dan juga kepada human right. Itu sampai saat detik ini tidak ada hukumnya, belum bisa dibicarakan sampai detik ini. Walaupun kita yang dari luar maupun dari dalam negeri, ya, berjuang untuk ini ditarik hukum, tidak bisa sampai detik ini. Sekarang terulang kembali apa yang nyata-nyata kita lihat, ya. Pak Basuki Cahayapurnama, dia adalah seorang, ya, pejuang, seorang yang sedang memperbaiki bangsa kita, untuk memajukan bangsa kita, untuk mensejahterakan bangsa kita, untuk memintakan bangsa kita, anak-anak kita, generasi kita. Tetapi apakah betul yang tadi saya dengar dari bapak-bapak di depan yang menyatakan, yang terang-terang bapak-bapak pun berkata bahwa tidak ada penistaan agama yang dilakukan oleh Pak Ahok? Bukankah demikian, Pak? Itu yang saya dengar tadi, ya. Jadi di mana hukumnya orang yang tidak melakukan penistaan agama dituduh sebagai penistaan agama, dan dia harus menjalankan hukuman-hukuman dan cacian maki dari masyarakat yang begitu kerasnya, bahkan dia dihina, dibully, segala macam. Bahkan sekarang ini kita tahu, seperti kayak Pak Andreas bilang, itu mengejutkan hati saya. Kalau sampai Pak Ahok sampai di penjara, saya rasa itu tidak adil. Betul-betul tidak adil. Negara kita, seperti Bapak bilang, kita di bawah lambang Bhinneka Tunggal Ika, di bawah Pancasila. Di mana Pancasila kita, Pak? Pancasila kita nomor satu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bukankah demikian? Saya rasa semua bapak-bapak, ibu-ibu di sini juga sudah mengerti. Kita dari zaman SD harus menghafalkan Pancasila. Itu nomor satu. Pancasila kita tidak hafal, kita nggak naik kelas. Itu yang saya rasakan bagi saya dalam pendidikan. Tetapi dengan kejadiannya Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama, rasanya keadilan ini tidak ada loh, Pak. Kalau dibilang main politik, betul, memang ada politiknya, ada manuvernya di belakang, ada aktor-aktornya, ada provokatornya yang bermain di sini semuanya. Saya berani berkata demikian. Ini adalah suara hati saya rasa sama dengan suara hati rakyat yang lain. Sebelum saya bicara, sebelum saya bergabung dengan relawan di Rumah Lembang, aksi Bajar Rumah Lembang, saya tidak langsung bergabung. Saya turun ke lapangan, saya bergabung dengan rakyat. Saya masuk ke rumah sakit, saya masuk ke sekolahan, saya masuk ke kelurahan. Semuanya itu sudah ditata bagus oleh Pak Ahok. Bahkan sampai mau naik bus pun sekarang ini kita menikmatinya, bahwa rakyat itu dikasih sejahtera, dikasih pintar, dikasih segala macam kesehatan. Tapi dalam penistaan agama yang dimana Pak Ahok itu sedang dipojokkan dan juga sedang dijatuhkan, sedang difitnah, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Inilah saya minta kepada bapak-bapak yang terhormat, ya, yang hari ini kita berkata, mungkin suara hati saya terlalu ekstrim atau terlalu bagaimana. Ini adalah suara hati saya. Saya berkata ini, bukan saya bilang mewakilkan saya, ini adalah suara, mungkin juga masyarakat yang lain. Saya kemarin bertanya dengan seorang ibu. Saya lagi makan di Gajah Mada, ya Pak. Tapi saya bukan makan di restoran, saya makan di kaki lima. Memang sengaja, yang sedang rame makan nasi uduk. Lagi saya bicara, saya tanya, Bu, kalau Ibu dalam kepemimpinan Gubernur Pak DKI sebagai Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama, Ibu senang nggak? Apa dia jawab? Bu, saya akan dukung terus. Saya penyakit cancer. Saya sebenarnya kalau tidak ada dengan BPJS, saya mati, Bu. Saya mendapat biaya operasi saya 29 juta. Tapi tidak ada 1 sen pun saya bayar. Coba bapak-bapak yang terhormat, tolong dipikirkan, tolong dilihat. Dengan kita sebagai pemimpin kita, seorang gubernur kita, DKI kita, untuk memajukan dan memajukan. Ingat, kota Jakarta adalah kota metropolitan, adalah kota kebanggaan kita. Nanti ini oleh
pembicaraan narasumber Iya. sudah tanggapan. Jadi maka itu saya tujukan kepada bapak-bapak, mungkin Pak Andreas ya, yang dibilang kalau Pak Ahok masuk penjara, saya tidak terima Pak. Jadi saya minta apa yang akan bapak lakukan untuk membantu, ya, untuk melepaskan Pak Ahok dari tuduhan ini. Itu yang pertanyaan saya nomor 1. Oke, untuk baik. membebaskannya. Terima kasih kepada maupun tekanan-tekanan politik kepada 106 kasus yang lain dari Lia Eden. Kalau Anda lihat sidang-sidang yang penuh dengan tekanan politik, dikunci siapa ya? kalau Anda lihat sidang Alexander Han di Dharmasraya Padang, atau kita lihat Roy Yusman yang di Malang itu, Roy yang masih ada, atau siapapun, itu ada tekanan politik yang luar biasa. Jadi kasus penistaan agama, betapapun anehnya isi materinya, itu selalu dipenuhi dengan tekanan politik. Selalu. Tadi Pak Kiai mengatakan tidak setuju dengan penistaan agama. Saya mempelajari ratusan kasus ya, dan dalam kasus ini banyak yang lucu-lucu. Saya pernah mendapat pertanyaan dari seorang yang pernah saya bantu. Tolong Mas dilihat website saya. Mereka punya website. Saya belajar news design. Desain news itu kata-kata gimana di internet atau di cetak. Intinya saya bilang, tolong ini jangan dibuat rata kanan, karena panjang kolomnya terlalu besar. Di dalam news design, mata itu kalau bolak-balik dan yang kanan rata, di atas ketebalan tertentu, matanya cepat capek dan orang baca nggak bagus. Kalau kita lihat koran, misalnya koran Tempo atau media Indonesia, itu boleh rata kanan karena tipis kolom. Tapi kalau sudah di atas 15 cm, jangan rata kanan. Nah, dia bilang ini, saya berdoa dulu pada Tuhan. Terus 2 hari, 3 hari kemudian dia bilang, saya sudah mendapat petunjuk dari Tuhan bahwa apa yang dikatakan sama Mas Andreas itu benar. Anda mau bilang apa? Mau bilang apa? Terus ada kasus lagi, suatu saat ada seseorang bilang, kami dapat wangsit dari Jibril bahwa Jibril itu mau turun di Jakarta. Ya, saya bilang terus gimana tahu? Buktinya gimana? Oh, nggak ada kok, sekarang setahu saya nggak ada. Dia bilang enggak, 3 hari menjelang Jibril datang, dia beritahu bahwa mobil Panther yang dibuat menjemput Jibril ini cara ganti joknya salah, nggak sesuai dengan urutan. Mau diapain? Mau dibilang saya nggak percaya kok? Ntar dia bilang apa? Iman kamu lebih baik dari iman saya. Nah, saya sering bertanya, mungkin orang tersinggung, yang hendak disembelih oleh Ibrahim alias Abraham alias Krem itu Ishak atau Ismail? Kalau Islam Ismail, kalau yang Kristen Ishak. Terus yang mana yang benar? menurut siapa? Menurut siapa? Nah, kalau itu dijawab di forum ini, tidakkah itu menghina agama yang lain? Nah, singkat kata, debatnya sudah selesai, Bapak Ibu. Kita ini sudah berdebat hari ini sudah ratusan tahun. Sudah banyak buku, ribuan, puluhan ribu buku ditulis. Dan sudah tahu berapa puluh ribu forum ulama, ahli hukum membicarakan yang namanya penodaan agama. Sampai dibawa ke sidang umum PBB selama dari tahun 48 sampai tahun 65, selama hampir 20 tahun. Akhirnya mereka sepakat, ini bikin habis tenaga kita. Udahlah, gak perlu ada hukum penistaan agama di dunia. Gak perlu ada di muka bumi, Bapak-bapak. Gak perlu ada. Bapak bisa baca ICCPR komen 34. Jelas sekali keseluruhan halaman menerangkan. Anda ada resume, termasuk negara-negara Kristen, negara-negara mayoritas Islam, semua itu. Buddha dan sebagainya.
Tapi Indonesia belum ada, Ibu. Dan pasar dipakai terus menerus. Makin tahun makin banyak. Ya, terutama zaman SD. Menurut saya dalam kondisi kayak sekarang, kecil kemungkinan Ahok itu bisa bebas. Menurut saya, dengan segala hormat saya kepada Bapak Ibu yang memperjuangkan dia, dan saya juga kenal dia pribadi, Ahok. Dia pernah makan di rumah saya. Kecil kemungkinan Ahok bisa bebas ya enggak. Nah, ada beberapa skenario. Dia kalah, dia masuk penjara. Dia menang, tapi dia nyalain bersalah. Bisa banding dan itu berlama-lama waktunya. Ya, krisis ini juga akan berkepanjangan. Saya kira walaupun aneh ya bahwa polisi bisa bekerja begitu cepat, Kejaksaan Agung juga bekerja begitu cepat, hanya 3 hari dilimpahkan ke pengadilan. Itu unprecedented di dalam sejarah penodaan agama di Indonesia. Itu cepatnya luar biasa. Saya kira karena ada dimensi krisis di sini. Nah, apa yang kemudian terjadi? Dia menang pilkada, 1 putaran, 2 putaran. Itu membuat ini jadi bola liar terus menerus. Nah, katakanlah dia tidak masuk penjara, dia menang pemilihan gubernur. Gubernur yang bagaimana itu? Ahok kelak dengan sebagian besar warga Indonesia, termasuk di Jakarta, itu tidak suka sama dia, bencinya sangat sama dia. Jadi kita sekarang ada di dalam sebuah momentum yang unik sekali di dalam sejarah Indonesia. Saya berharap kita bisa melewati krisis ini tanpa ada rekomendasi. Saya betul-betul berharap. Saya lagi menulis buku Mas Najib, judulnya A Nation in Name, Ethnic and Religious Violence in Post-Soeharto Indonesia. Jadi kekerasan suku dan agama pasca Soeharto. Kalau nasib saya baik, tahun depan sudah terbit. Saya kerjakan selama 13 tahun. Pembunuhan orang Madura 6.500, potong kepalanya, Kalimantan. Aceh 15.000, Poso 5.000, Maluku Selatan dan Maluku Utara 25.000, Timur pasca referendum saja sekitar 15.000 orang. Papua belum lagi. Terorisme sebenarnya tidak perlu banyak. Terorisme ini paling banter hanya 2.500. Tapi total semua seluruh Indonesia setelah Soeharto jatuh itu hampir 100.000 orang Bapak Ibu. Dan menurut saya reformasi itu belum selesai. Jadi mencari equilibrium baru setelah Pak Harto turun itu belum selesai. Orang lagi mencari semua posisi yang lebih baik, yang lebih menghargai hak mereka, baik itu antar Kristen Islam atau Islam atau di Sumatera itu Jawa dengan Sumatera, atau Dayak Madura di Kalimantan, atau Ternate lawan Tidore Maluku Utara, itu belum selesai. Dan saya harap krisis Ahok ini seharusnya menjadi kesempatan buat kita yang mau berpikir dengan sehat, tidak emosi, jangan emosi Bapak Ibu, karena kita ini sedang menghadapi masa yang luar biasa. Kalau kita tidak menjalaninya dengan hati-hati, dengan berdasarkan nalar, verifikasi, tabayun, mampuslah kita, mana yang akan mati. Jangan emosi.